Ya, pemirsa, kita kembali bersama Langsung, masih bersama Bapak JF Warau. Bapak tadi kita sebutkan begitu ya, tertibkan Kalijodo. Kegiatan atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI dan juga pihak keamanan begitu ya, untuk membujuk atau tindakan persuasif begitu kepada mereka agar akhirnya bisa ditertibkan. Nah, ini terkenal sekali masalah premanisme yang katanya masalah kecil saja itu bisa rumah dibakar. Begitu kan? Itu yang banyak sekali masyarakat tuh khawatir apa kira-kira Pemprov dan pihak keamanan ini bisa menertibkan. Sebelum kita membahas masalah alih profesi dan bagaimana solusi lainnya. Seberapa mampu mereka bisa tapi untuk pertama membuat ini tertib atau membongkar itu bagaimana begitu? Ya, sebenarnya kalau pakai kata tertib itu kan agak dikit koersif ya, agak memaksa ya kan. Harusnya lebih pada penertiban yang solutif. Bagaimana solusi itu, dan itu memang harus ada proses tahapan yang ini kan. Mungkin ada tahapan konkret yang bisa tahapannya diusulkan umpamanya begitu. kalau yang setahu saya diberikan ada pemberitahuan sudah dikasih surat untuk bahwa Anda harus pindah dan harus ini, Anda harus begini ya kan. Tapi masalahnya bukan lagi seperti itu. Ya kan, masalahnya sekarang itulah seperti tadi saya katakan alih profesi. Dalam arti kata ya kan pemerintah kota Jakarta kan punya banyak dinas. Dan dinas-dinas itu kan bisa berkontribusi di situ untuk bisa mengarahkan bagaimana mereka bisa, sehingga alih profesi ini ya pokoknya Anda mau buka karaoke silakan. Tapi karaoke jangan karaoke yang karaoke ya kan. Jadi maksudnya mungkin tindakan persuasif yang seperti ajakan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi harus dipikirkan dulu tindakan apa, mereka harus melakukan apa jika meninggalkan profesi ini begitu. Memang yang jadi persoalan sekarang itu adalah memindahkan mereka dari situ, itu yang jadi persoalan ya kan. Yang pertama, kemana mereka harus mesti dipindahkan. Ya. Karena itu memang kalau memang itu jadi jalur hijau, harusnya itu bisa jadi jalur yang lebih baik ya kan. Tetapi kalau maunya mereka dipindahkan ke satu tempat kemudian disalurkan, tetapi dengan catatan, lakukanlah bisnis yang lebih baik ya kan. Jangan lakukan itu tetap harus ditekankan ya Pak. Harus jangan sampai mereka hanya memindahkan karena lokasinya, tapi poinnya ini kan orang sama. berusaha ya kan. Orang berusaha untuk, tapi jangan berusaha seperti model begini ya kan. Era sekarang itu berusahalah, kita bisa berusaha untuk sesuatu tapi juga jangan dengan mudah atau dengan apa yang seperti ada laku. Tapi Pak, kan kita tahu banyak juga informasi yang beredar bahwa untuk Kalijodo sendiri ini di backup sama 5 pengusaha besar kabarnya. Ada beberapa nama yang sempat disebutkan. Nah, apa mereka mau itu Pak dengan bisnis yang terintegrasi seperti mungkin, bisnis pelacuran, terus juga diskotik, minuman keras itu sudah satu paket, kemudian mereka mau bisa aja. Kalau kita bandingkan dengan di Amerika ya kan. Di Amerika itu minuman alkohol itu ya kan. Alkohol itu kalau dekat kampus alkohol harus rendah, tetap boleh minuman keras ya kan. Ada bir, tapi bir yang kadarnya alkoholnya rendah ya kan. Jadi ini menantang pemerintah kota untuk lebih kreatif, untuk melihat tidak sekedar Anda begitu sana Anda. Jadi pendekatan koersif yang ada, kita punya pendekatan selalu minggir Anda, jangan situ. Bukan mengatakan jangan lakukan itu, sebaiknya Anda lakukan begini, saya fasilitasi Anda seperti begini kan. Ya Anda mau punya usaha, ya perusahaan-perusahaan itu kan kalau dia perusahaan, dia kan punya surat izin perusahaan, punya semua surat-surat yang ada. Ya secara resmi kalau pemerintah Jakarta mau ya gue tutup. Ya kan gampang, tutup aja, Anda menjadi ilegal dan itu bisa lebih mudah. Tetapi bukan itu solusinya. Solusinya bagaimana Anda sih berbisnis supaya saya sebagai kota ini sebagai satu kota yang baik, orang melihat ini kota udah makin baik dan makin teratur lebih baik. Sekarang kalau dilihat ya pemerintah sekarang udah makin bagus ya kan. Nah, itu berarti sinergi kerja antara dinas-dinas yang ada itu bekerja keras, berpikir bagaimana mereka bisa mengakomodasi ini, karena yang ditakutkan itu adalah mereka kehilangan mata pencarian kan, kehilangan mata kehidupan dan mau kemana dan sebagainya. Bagaimana dipikirkan karena yang ada itu. Kata penertiban ini memang dalam arti kata lebih mengarah pada persuasif, bukan koersif. Ya kan, persuasif itu mencari solutif ke arah gimana yang harus bisa kita lakukan ya kan. Jadi Anda tidak setakut, umpamanya Anda preman tidak setakut bahwa Anda akan kehilangan pekerjaan. Ya kan, asalkan Anda jangan melakukan hal-hal yang melawan hukum. Kan orang mau muka galak silakan, tapi kalau muka galak melawan hukum kan di masalah ya kan. Saya kan boleh muka galak pada orang di pinggir jalan, tetapi kalau saya pukul dia saya salah ya kan.
Nah, itu yang harus mesti kita tekan. Anda mau buka galak silakan. Iya. Tetapi coba Anda lihat aja preman-preman di Amerika, bodyguard. Gini ya. Nggak pernah dia mau langsung memukul ya kan. Nanti kalau dipukul baru dia bilang, wah ini 1, 2. Jadi Harusnya sama seperti itu ya Pak. karena Pak Waro, ya. hidup kita adalah memang harus hidup berdampingan secara damai dan mengatakan, oke, selama Anda tidak, dan malahan pengertian preman kan sekarang udah agak lain ya kan, karena sudah ada banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah security ya, Iya. pengaman ya kan. Iya, pengaman. Pengaman, Nah, ya. artinya Pak, kalau kemudian penertiban ini sendiri akan bekerja sama dengan misalnya TNI, BRIMOB, atau aparat keamanan, apakah itu menjadi salah satu langkah yang sebenarnya salah atau tidak? Oh, tidak jangan salah, dilakukan? karena sekarang cara pendekatannya itu kan mereka TNI, polisi dan itu mereka tidak lagi memakai pendekatan koersif. Mereka di sana hanya berdiri di situ. Kalau Anda berlawan hukum, baru kita. Selama tidak melawan hukum, Anda tidak akan, hanya mengaman supaya tidak terjadi hal-hal yang bukan langsung di sana bawa senjata nembak mereka, tidak. Tapi saya Ya. pernah sempat membaca ini Pak, ini cerita kesaksian mantan Kapolsek di Iya. daerah Penjaringan, Pak Krisnamurti sendiri Iya. bercerita bahwa di sana pun dia sempat, bahkan seorang Kapolsek ditodong oleh senjata. Artinya seberani itu dengan Iya. kemudian mengambil resiko menodong Kapolsek, kan dia tahu anak buahnya ada seberapa banyak yang akan kembali menyerang. Artinya mentalnya seberani itu untuk melakukan itu, Pak Waro. Ya, pada saat dia sudah mencabut senjata, nah itu berarti sudah dianggap membahayakan orang lain. Oke, Selama itu dia baru masih mengatakan tidak ini, tidak ada masalah. Saya ambil contoh aja Amerika, Chicago itu ya kira-kira waktu mulai bangun ya, dan itu menjadi catatan buruk untuk Amerika. Pada waktu ada perlawanan dari masyarakat, Amerika menurunkan tentara dan ditembak semua penduduknya. Bagian banyak mati, tahun berapa itu 40-an itu. Tapi dari situ mereka mulai melihat, apa ini memang solusi kita membunuh rakyat sendiri. Jadi pendekatannya sekarang kalau di Amerika, kalau Anda bawa senjata, ya di enemy nomor 1 dari masyarakat. Tapi kalau Anda hanya tantang petenteng, tidak masalah selama dia tidak membahayakan orang lain. Tapi seharusnya pada waktu dia menodong, nah itu adalah waktu mengatakan Anda sudah melawan hukum dan Anda sudah menunjukkan Siap untuk mati. Iya, untuk mati. Justru dari pengalaman itu mungkin kita bisa sadar begitu ya bahwa ternyata memang harus ditertibkan. Memang Karena harus. jika tidak semakin meluas dan semakin Betul, tidak bisa ya. diatur Betul. masyarakatnya. Semakin begitu. Sampai ada Iya. pemio mengatakan begini, kenapa orang Barat maunya perut gendut? Kalau dia minum bir, dia mabuk. Karena prinsipnya begini, siapa yang mukul duluan, dia salah sekalipun dia benar. Kan jadi perut gendutnya itu dia dorong-dorong begitu. Jadi begitu yang satu tidak tahan emosi, dia buk. Nah, Anda sudah pukul saya. Memancing berarti. ya, Memancing ya kan. Memancing. Jadi Oke, selama masih dalam itu tidak ada masalah. Jadi era sekarang ini adalah era di mana semua pihak harus berpikir nektar, berpikir rasional, berpikir ini, dan Anda mau itu untuk mengarah kemana? Apakah mau mengarah pada hal yang tidak baik? Mengarah ke hal yang selalu baik. Baik. Artinya be positive thinking ya kan. Iya. Dalam arti kata ya, contoh sekarang contoh yang sederhana aja deh. Umpamanya kampung pulau. Kan sebagian mereka mulai lihat, oh pindah ada, menunjukkan bahwa ada manfaat ya kan. Jadi pendekatannya itu memang ya tidak usah takut bahwa mengatakan bahwa ada tentara, ada ini, ada ini. Tidak, tentara sekarang dan polisi sekarang mereka udah Asal mau bernegosiasi dan ini sebenarnya betul, negosiasi ini bukan mufakat, tawar-menawar ya. iya. Bukan tawar-menawar, tapi negosiasi ini untuk mengarahkan Anda udah salah semuanya. Ini karena gimana pun juga ini akan banyak orang yang akan menderita. Ya kan, jangan karena keuntungan Anda sendiri, banyak orang yang Anda senang Anda mendapat keuntungan hanya atas penderitaan orang lain ya kan, dan atas kejelekan orang lain. Karena berapa banyak anak-anak yang akan juga mengalami hal yang meniru, oh lebih gampang cari duit seperti dulu. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini Pak Waro di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Livestock.